Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Boro di program podcast kami Rubarpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Boro di sini, ada Boro, jangan lari. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Untuk para penonton setia YouTube channel Politeknik NSC, saya ada kabar sedikit dari teman-teman tim kreatif gitu ya. Saat ini kita ada program baru di hari Senin pukul 16 atau 4 sore dan Kamis pukul 14 atau jam 2 siang. Kalau Senin kita ada namanya roasting makanan dan kalau hari Kamis kita ada reaction. Jadi jangan lupa saksikan terus program-program menarik kami di channel YouTube Politeknik NSC. Baik, kali ini kita kedatangan tamu dari RTIK. Apa itu RTIK? Nanti kita tanya lebih detail ya teman-teman ya. Karena aku pun juga nggak tahu nih RTIK ini panjangannya apa. Baik, kita sambut Bapak Muhajir Sultanul Aziz Eskom MIKOM. Selamat malam. Panggilannya Mas apa Bapak? Oh Mas ya, biar sama ya Mas. Iya, Surabaya Mas. Ya. Baik, selamat malam Mas Muhajir. Siap. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik Mas ya. Baik. RTIK itu apa tuh Mas? RTIK itu relawan TIK. Oh, relawan. Relawan. Kami Baik. kan relawan ya. Oh, sesuai kostumnya ya? Iya, Bajunya kerelaan yang menawan. Jadi yang rela itu pasti menawan gitu Oh ya? iya dong, pasti. Iya, iya. Jadi kalau relawan TIK ini memang fokusnya ke apa Mas? Atau aktivitinya Ya. sehari-hari? Jadi boleh bercerita dikit ya? Boleh, boleh. Silakan. Ya, jadi relawan TIK ini kami ini awalnya itu adalah anaknya Kementerian Kominfo. Oh, begitu. Ya, tahun 2012 ya teman-teman, mungkin barangkali ada pengurus pusat yang melihat ini. Takutnya salah nih. Iya, Ya, betul. pada saat kemarin tahun 2008 awalnya itu pada saat forum WSIS World Summit apa ya ibaratnya forum internet sedunia Ya. yang diadakan PBB di Swiss itu seluruh ada tugas dari negara ini untuk tahun 2015 harus 50% warganya melek teknologi atau internet. Oh, baik. Nah, pada saat itu kumpullah berbagai macam komunitas. Nah, tahun 2011-2012 itu tercetuslah namanya IT volunteer. Nah, di negara-negara lain itu ada IT volunteer. Nah, di Indonesia belum ada. Nah, kebetulan dibuatlah namanya relawan TIK. Oh, relawan TIK. Nah, dari berbagai macam unsur, teman-teman blogger, hacker, kemudian pegiat IT, dan masih banyak lagi. Pokoknya teman-teman yang pada saat itu tergabung, dijadikan IT volunteer, jadilah relawan TIK. Sampai sekarang, yang dahulu anak, kemudian tahun 2016-an lah, kita udah mandiri, jadi 38 provinsi ini ada semuanya. Kemudian di Jawa Timur ini 26 kabupaten kota, itu ada semua relawan TIK, kami dilepas sama Kominfo, kemudian dijadikan partner bersama untuk kepanjang tanganannya Kominfo ke bawah untuk meliterasi, edukasi dan sosialisasi tentang segala macam kebutuhan IT, entah gitu. itu apapun lah pokoknya gitu. Tapi teman-teman nanti yang mungkin menonton podcast ini, kalau misalnya mau berminat jadi relawan tuh bisa berarti Mas? Oh sangat bisa banget. Sangat bisa. NSC ini salah satu komisariat kita. Oh begitu, Iya, baik. jadi tingkatan di relawan TIK itu mulai dari bawah itu ada komisariat. Komisariat itu kemudian naik ke cabang itu kota. Kemudian naik ke wilayah, provinsi, kemudian ada pusat. Gitu. Jadi relawan TIK ini organisasinya sudah terstruktur dan barangkali ada kampus-kampus lain ataupun teman-teman yang lihat ini mau ikut ya bolehlah kita gabung gitu ya. Tinggal komen-komen aja di sini nanti. Supaya juga masyarakat semakin melek teknologi ya. Kita masifkan teknologi ini. Baik. Mas Muhajir ya. Yes. Mas Muhajir, kita tema kali ini kita bahas soal disrupsi media era digitalisasi, Mas. Ya. Nah, kalau untuk tema kita kali ini soal distribusi media gitu ya. Dan yang pasti digitalisasi soal teknologi pasti sekarang pelan-pelan banyak teralihkan oleh artificial intelligence ya Mas ya. Ya. Nah, kalau untuk peran media nih Mas, jadi untuk peran digitalisasi dalam mengubah landscape soal
disrupsi media ini, peran digitalisasinya ini seberapa besar, Iya. Mas Muhadjir? Iya. Disrupsi media, ya. Inovasi besar-besaran di dunia media, terutama di era digital ini sangat-sangat masif ya. Betul. Di semua bidang. Apalagi tadi disinggung ada artificial intelligence. Itu Betul. adalah bidang baru yang memang lagi booming-boomingnya. Dan itu menciptakan banyak sekali peluang-peluang juga buat kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan di luar sana untuk benar-benar mendapatkan cuan. Betul. Nah, kemudian juga pingin lebih masif untuk menjadi seorang yang cepat terkenal juga bisa. Jadi peran media di zaman ini tuh segala macam lini tidak bisa jauh dari digitalisasi. Betul. Entah kesehatan, pendidikan, kebudayaan ataupun apapun ya. Semuanya sudah terdistrupsi ke era digital. Digital. Jadi kalau nggak digital kayak sekarang itu kayak gimana gitu loh. Ya kan? Apalagi sekarang era paperless. Iya, betul ya. Jadi perusahaan kertas banyak goncang Mas ya, sekarang Perusahaan udah kertas mulai udah mulai mikir nih. Iya. Mau ngapain di sekarang ya? sudah serba digital kan ya. Heeh. Jadi apapun soal informasi, soal anything about sektor itu Yes. kan pasti banyak terbantu sama digital ya, Digital. teknologi ya. Terus dari dampaknya Mas, jadi kalau untuk era digitalisasi seperti ini, spesialnya di media, pasti soal teknologi ada dampak positif dan negatifnya ya. Mungkin dari pengalamannya Mas Muhadjir, boleh diceritakan atau sharing soal Yes. dampaknya lah Mas. Oke, ini saya sharing juga terkait dengan kegiatannya kami di Relawan TIK. Jadi kegiatan ini berhubungan dengan literasi digital nasional. Di Kementerian Kominfo itu ada kegiatan nasional yang namanya Indonesia makin cakap digital. Baik. Nah, dampak positif dari adanya digitalisasi ini kita ketahui dari berbagai macam usia, beragam usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Itu sudah sangat masif ya, dari mulai anak kecil. Anak kecil dahulu kita mungkin mainnya berbeda dengan anak-anak sekarang ya. Iya, lebih canggih sekarang anak Iya, kecil ya Mas ya. Kemarin saya debat dengan kawan saya dari Sudan. Iya. Teman-teman dari Sudan ini bilang, anak kecil kok sudah main HP. Ini nanti matanya rusak. Terus kemudian dia nggak baca buku, gimana? Saya bilang, ini apa, disclaimer dulu ya. Kalau di negara tempatmu, mungkin internetnya Sudan, ya. lebih kurang. Di Indonesia ini lebih cepat. Presiden Jokowi bilang, percepatan internet di Indonesia itu 10 tahun lebih cepat. Nah, kalau anak kecil di Indonesia dulu 10 tahun, mungkin beberapa tahun lalu sebelum COVID, Iya. itu masih main apa, kejar-kejaran, Benteng-bentengan ya. benteng-bentengan. Sekarang udah Mobile Legends-an. Iya. Anak bayi dikasih gadget udah bisa pindah YouTube. Betul. Itu udah bukan hal yang apa ya, hal yang ajaib, bukan, tapi itu udah eranya. Eranya udah mereka ini auto kayak pintar gitu loh. Betul. Nah, itu positifnya. Kemudian negatifnya apa? Ada namanya internet addicted. Ya, betul. apa, kecanduan internet. Nah, Kecanduan, ini yang ya. harus dihilangkan. Ya, perkembangan yang sangat masif ini menimbulkan negatifnya itu. Betul. Nah, biar kawan-kawan nggak kecanduan juga, biar teman-teman NSC ini biar juga apa ya, biar dapat manfaat juga ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin dan buat penjadwalan diri, apalagi mahasiswa. Kalau sudah ngumpul sama teman-temannya, apalagi sudah main PUBG, Mobile Legends dan sebagainya, udah lupa daratan lah ya. Itu kadang-kadang harus mau untuk membatasi diri. Itu yang paling susah memang Mas. Nah, Anak zaman sekarang susah kalau dibatasi. itu ya susah ya. memang hal yang memang susah itu ya memang batasi diri. Tapi Betul. gimana lagi? Harus tahu di mana waktu untuk bersosial dan Ya. juga waktu untuk berdigital. Ini harus dibedakan nanti teman-teman itu. Nah, belajarnya gimana? Ya, ayolah sering-sering ikut tentang seminar literasi digital dimanapun itu. Karena digitalisasi ini setiap hari bertumbuh. Ya, perkembangan teknologi ini mungkin 1 menit ke depan sudah beda lagi. Beda lagi. Dengan dulu kita apa ya, rame-rame menolak Zoom, Google Meet. Tapi ternyata sampai sekarang Zoom dan Google Meet terbuka lebar. Semua pakai gitu loh. Dijadikan ini Mas ya, sebagai alternatif atau bahkan jadi yang utama nih. Kalau Utama. misalnya tidak bisa bertemu secara langsung, ya udahlah tinggal ini aja. Mempermudah kalau kita mau Zoom. dealing. Kan NSC kan Oh iya, bener. marketing ya. Iya. Nah, itu kalau marketingnya dulu
Kalau ke internasional, kalau mau ke Singapura dulu lama nih. Ya udah kita zoom dulu aja, Zoom dulu ya. meminimalisir biaya gitu kan. Efisiensi biaya, waktu dan sebagainya. Bener, Benar. gitu. Itu dampak positif dan Positif negatifnya Mas ya. banget. Siap. Memang yang paling penting untuk dampak negatif supaya teman-teman juga bisa kontrol ya. Mm-mm. Kontrol penggunaan daripada teknologi handphone lah khususnya Iya. supaya tidak hubungan sosialnya dengan masyarakat juga tetap ada gitu Mas ya. Dan uniknya lagi, Hah? banyak sekarang itu banyak crazy rich baru. Betul. Anak-anak muda baru yang cuannya itu berlebih. Iya, iya, Sekarang iya. itu anak-anak disuruh cari kerja itu, udahlah kita Nggak mau Mas. freelance dapatnya dolar loh. Iya betul. Konten-konten di Instagram, di TikTok itu semua menawarkan tentang kemudahan mencari duit. Iya. Nah, saya juga coba tuh. Ternyata juga dapat. Jadi tertarik ya Mas ya. Tertarik banget nih. Nah, balik soal disruption media Mas. Hmm. Ini kan pasti penggunaan digitalisasi khususnya di media itu kan pasti akan mengubah perilaku konsumen ya. Ya, Kalau dulu perilaku konsumen kita harus media ini kan sekarang kalau zaman dulu lewat koran, televisi atau mungkin lewat billboard dan sebagainya yang memang offline lah istilahnya ya. ya. Nah, merubah perilaku konsumen nggak sih Mas di era digitalisasi seperti ini? Sangat berubah. Sangat berubah pasti Yang ya. pasti kelihatan itu kalau kita bangun tidur lapar nggak usah masak, Oh iya betul ya. pesan aja Tinggal yang ini ya. oranye atau yang hijau itu Yang ya. hijau ya. Itu Segampang itu tadi. segampang itu, dan akhirnya kan apa ya, kayak apa sih, mendukung para kaum rebahan ini semakin mager dan kreatif gitu loh. Iya betul. Jadi memang perubahan perilaku konsumen ini pun juga sangat-sangat berubah Berubah. gitu ya di era digitalisasi seperti ini. Dan lagi untuk strateginya Mas. Jadi strategi yang paling efektif nih bagi perusahaan media dalam misalnya dia menyebarkan konten-konten digital. Biasanya strategi mereka yang paling efektif itu seperti apa untuk perusahaan media? Iya. Jadi perusahaan media, digitalisasi ini bukan sebagai penghalang. Saya bilang lagi ke teman-teman media ataupun teman-teman perusahaan, jangan jadikan online digital ini sebagai penghalang kita untuk berkembang. Jangan. Malah dengan adanya online ini, lahan kita untuk lebih memasifkan Betul. pasar kita. Jadi memperluas ekspansi kita. Jadi yang dahulu cuma kita bisa menjangkau satu Surabaya mungkin. Kita bisa menjangkau satu Indonesia sekarang. Betul. Bahkan kita bisa menjangkau internasional. Saya itu kemarin jualan drum band ya. Saya jual drum band. Yang mungkin kalau saya jual drum band ini kalau cuma sekupnya di Surabaya susah. Nah, Ini drum band alatnya? alat Oh musik. alatnya. Baik. Nah, untungnya ada online. Dengan kemajuan online saya bisa sampai ke luar negeri. Cuma dari tempat kecil di rumah saya. Betul. Nah, inilah teman-teman jangan sampai bilang, aduh, sekarang saya kalah dengan online. Masih ingat nggak dengan kemarin ada Tanah Abang yang tutup gara-gara Oh TikTok? iya betul. Nah, Akhirnya TikTok yang saya survei tuh. Saya survei ke PGS Surabaya. Jadi saya survei ke Surabaya, ke PGS. Saya tanya ke lantai dasar sampai atas beberapa ya, random sampling. Itu ternyata pengaruh nggak? Nggak seberapa pengaruh sih kalau di Surabaya. Dan apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jangan sampai kita lari dari adanya media yang baru. Nah, buatlah TikTok Live, Shopee Live. Untuk apa? Untuk nambah jaringan. Kadang-kadang kan, mohon maaf nih, karena yang punya sudah usia. Ya, itu mungkin kendalanya ya. Kemudian, aduh capek lah, harus belajar ini, belajar ini. Nggak ngikutin Jangan biasanya sampai- Mas. Kalau yang Iya. sudah usia ini ngikutin capek teknologi biasanya. ini agak repot. Nah, transformasi digital untuk apa ya, owner-owner yang usianya mungkin baby boomers, itu juga kalau memang nggak bisa, saya bilang, saya kan juga ngisi di Kominfo di daerah-daerah. Saya bilang, ibu bapak jangan berusaha untuk mengadopsinya kalau memang nggak kuat. Gunakan tenaga tambahan, yaitu karyawan di generasi milenial atau Z. Biarkan mereka berekspresi. Jangan apa ya, terlalu mengungkung diri dengan saya nggak bisa nih untuk masuk ke pasar yang baru. Tidak. Tuh. Nah, itu mungkin bisa saran juga buat teman-teman di Tanah Abang biar ayo masif nih, bisa nih. Karena rata-rata yang punya toko Tanah Abang tuh orang-orang zaman dulu, Mas. Iya. Itu yang mereka tidak siap dengan perubahan kan? Iya. Tuh. Iya. Nah, kalau untuk terkait dengan
platform media sosial, Mas Mm. Muhajir. Jadi bagaimana sih platform media sosial ini bisa mempengaruhi soal distraksi sama konsumsi berita sama hiburan? Wah, kalau berita sama Platformnya. hiburan ini bahasnya nanti panjang lagi nih. Ada namanya kita itu masuk ke namanya era post-truth. Ya, di mana sekarang ini kebenaran kadang-kadang Oh, iya. ini Betul. mengikuti kebenaran yang terjadi mayoritas di masyarakat. Hmm, Yang kadang juga terpengaruh oleh media. iya. Medianya apa? Media sosial. Contoh nih, ada media sosial yang bilang, framingnya, Betul. si A bilang, oh orang kecelakaan itu nggak ditolong sama dia lebih cenderung main HP. Media framingnya kayak gitu. Padahal yang terjadi bukan seperti itu. Dia main HP itu untuk menghubungi ambulan. Bulan. Nah, framingnya berbeda, judulnya berbeda. Akhirnya kan ngejudge si orang yang main HP tadi dikira nggak nolongin, padahal dia megang HP untuk telepon ambulan atau telepon pertolongan. Nah, ini kadang-kadang juga perlu kita waspadai terkait dengan penyebaran berita di dunia maya. Jangan sampai kita percaya dengan berita-berita yang terlalu clickbait lah. Ya. Ya, terlalu clickbait itu kadang-kadang judulnya terlalu bombastis, kemudian juga terlalu menggiring opini kita untuk mengikuti dia. Itu Iya. hati-hati. Nah, inilah yang kadang-kadang generasi-generasi sekarang perlu sekali untuk ada namanya saya bilang itu gerakan 1 menit tahan diri, tahan jempol untuk tidak Wah, komen, susah tidak ya. posting. Iya, Netizen sekarang susah kayaknya. Mas. iya. Netizen Indonesia itu paling ya ini dibilang nggak enak juga. Kalau berdasarkan data Microsoft tuh netizen Indonesia itu netizen paling buruk di Asia Tenggara. Dan ini kan keren banget ya. Itu ingat gerakan 1 menit tahan jempol. Jangan langsung share, jangan langsung posting. Diinget-inget dulu postingan ini nyinggung teman nggak, kemudian postingan ini berdampak negatif nggak. Ya kalau udah aman semuanya oke lah. Karena kadang-kadang emosional kita itu kalau nggak didiemin dulu ke bawah arus. Baru. Nah ini akhirnya timbul perpecahan, timbul saling olok-olokan, cyberbully dan sebagainya. Iya. Padahal itu nggak penting banget sumpah. Iya, betul. Ya. Jadi memang kalau untuk tantangannya, Mas. Hmm. Jadi di industri media ini kan pasti peranan digitalisasi, ada digitalisasi ini pasti sangat besar ya, apalagi di industri media. Tantangan utama apa sih, Mas, yang harus dihadapi sama industri media dalam mengadaptasi diri soal era digitalisasi? Ya, tantangan utama industri itu adalah Ya. munculnya pesaing baru. Nah, Pasti banyak pesaing baru ya. kompetitor, iya, karena dengan mudahnya channel distribusi pemasaran, Betul. nah, para kompetitor baru yang mungkin punya teknologi lebih terbarukan, ini mengganggu ya sebagai disruptor, pengganggu para incumbent yang sudah ada. Nah, para pemain industri yang lama, contoh dulu Nokia. Betul. Nokia berbangga hati dengan saya nggak mungkin tersaingi lah. Saya ini udah HP paling keren, paling up to date. Ternyata dengan munculnya Android hilang dia. Dia kemana sekarang? Nggak tahu. BlackBerry, Iya. BBM. Wadah, BBM siapa dulu yang nggak pakai BBM? Ya, betul. Tapi ketika munculnya ada WhatsApp, ya merasa BBM paling masih jos, WhatsApp nyerang, semua orang masif dengan WhatsApp-nya yang ringan ini. Akhirnya kan ya ini incumbent jangan sampai terlena dengan adanya digital ini. Betul. Harus juga mengadopsi digital itu. Ya, jadi emang industri media ini harus banyak-banyak aware ya, Mas. Benar banget. Punya kompetitor, kamu dan sebagainya supaya mereka pun juga bisa menghadapi persaingannya juga lebih cepat counternya ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk tadi kan kita bahas sedikit soal kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence ini, Mas. Gimana algoritmanya sama kecerdasan buatan ini bisa mempengaruhi pola distraksi, Mas? Distraksi konten digital ini. Ya. Ini saya tanya juga kepada teman-teman NSC, sudah bisa menggunakan AI apa belum ini? Sudah ya? Sudah, ya. Buat apa biasanya? Lu. Jangan dibuka di sini kalau bukan jurnal. Saya dosen ini. Oh, mau inspirasi. Ya, Oh, benar-benar. Nah, Cari-cari inilah inspirasi.
AI ini memang di dunia digital satu penemuan baru ya. Bukan penemuan baru, aslinya udah lama. Cuma saya dulu S1 informatika sudah diajari tentang artificial intelligence. Dulu itu kita buat robot. Ya. Dulu dipasang di robot, tapi sekarang dipasang di sosial media. Kemudian dipasang di aplikasi. Ini kan menjadikan kita hati-hati banget. Hati-hati banget kalau kita mau nge-share apapun di dunia maya. Dan juga di dunia pendidikan juga dosen pun harus bekerja keras untuk ini benar nggak buatan dia atau ini buatan AI gitu. Ada yang palsu gitu ya. Banyak banget peran dari AI ini gitu. Jadi memang perannya memang sangat-sangat besar ya. Oh, sangat besar banget. Ya. Oke. Terus nanti untuk perubahan apa sih Mas yang akan terjadi nanti dalam model bisnis disrupsi media ini yang akan terjadi nanti karena digitalisasi. Jadi perubahan signifikannya seperti apa? Ya, kalau di dalam dunia bisnis di era disrupsi ini pastinya yang pasti berubah di marketingnya. Dulu kita tahu ada namanya digital marketing canvas. Betul. Nah, digital marketing canvas itu ada turunan dari bisnis model canvas. Betul. Nah, digital marketing canvas di situ kita melihat journey, perjalanan dari postingan kita. Nah, ini yang perlu kita pahami juga dan pelajari buat teman-teman di dunia industri. Setelah membuat postingan jangan sampai kita lupa gitu aja. Kita harus menganalisa. Kalau analisa secara manual. Sekarang analisanya itu analisa konten, berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang jadi lead, dan berapa yang telepon masuk. Nah, itu kan semua juga berkat digitalisasi. Kita bisa menganalisa ya. Oke. Jadi kan terkait sama hak cipta Mas. Hak cipta, terus keamanan konten gitu ya. Nah, itu kalau dalam konteks disrupsi media digital ini gimana sih hak cipta sama keamanan kontennya diatur? Ya. Hak cipta dan keamanan konten ini sangat menakutkan ya, ngeri ya. Di era digital ini dengan berbagai macam penyebaran konten yang sangat masif, kadang-kadang saya juga miris. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian ngambilin konten. Memang semua itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang ITE kan. Betul. Dan juga Google melindungi. Google kan kalau kita lihat di gambarnya Google ada tulisan kecil, gambar ini dilindungi oleh hak cipta Google. Nah, tapi ya gimana lagi ya? Namanya juga maling itu kadang-kadang lebih cerdas daripada polisinya. Maling lebih pinter ya. Iya. Jadi ya kita aja. Saya sendiri kalau biasanya ngajar di teman-teman UMKM, ya saya bilangin jangan nunggu aparat ataupun pemerintah melindungi punya kita. Tapi kita sendiri dulu lah yang untuk berinisiatif untuk melindungi. Contoh kalau mau posting kasih copyright atau kasih watermark biar tahu itu punya siapa. Kemudian kalau sudah punya karya segera dihakikan. Nah, ini karena apa? Kalau nggak seperti itu, apapun yang kita share di dunia maya, satu kali share itu nggak akan bisa terhapus. Dan ini bisa dikopi orang sebanyak-banyaknya. Makanya hati-hati kalau mau nge-share, kalau itu memang itu dirasa itu karya rahasia, karya yang membuat kita bangga banget. Betul. Jangan di-share sembarangan sebelum dihakikan atau kasih copyright tadi. Jadi memang untuk hak ini kalau memang dirasa karya kita nih takut ditiru orang, takut di-copy orang, better langsung dihaki atau dikasih watermark gitu ya Mas ya. Baik. Terus kalau untuk peran agregator Mas, jadi untuk peran agregator berita sama platform distribusi konten dalam mengubah cara kita mengakses informasi, peran agregator beritanya seperti apa? Ya, peran agregator sekarang ini semakin ini ya, semakin dibutuhkan. Karena kan semua media harus melewati dia. Betul. Nah, jadi perannya adalah kalau saya bilang perlulah untuk benar-benar mengadopsi segala macam keterbaruan yang ada. Jadi YouTube, ya kan. Kalau dulu kita sebut aja ada namanya Sony Music kalau di dunia musik ya. Nah, Sony Music tuh di dunia musik kalau dulu harus lewat Sony Music. Nah, Sony Music sekarang tuh harus belajar gimana caranya untuk benar-benar mengolah, melindungi dan manajemen kontennya di YouTube-nya itu. Betul. Karena artis-artisnya kan lagu bisa gampang ditiru orang. Iya. Nah,
untungnya YouTube ini punya YouTube itu punya agregator juga mereka untuk benar-benar melindungi segala macam karya-karyanya teman-teman ini. Nah, ini karena sekarang kan masif ya YouTuber ya. Iya. Nah, ini juga kita perlu mengingatkan ke teman-teman para pemain-pemain agregator ya. Jadi mainlah juga di YouTube. Ya, biar konten kita itu aman Gitu ya. Tapi kalau di YouTube berarti memang lebih safe gitu maksudnya, Mas? Bisa jadi lebih safe. Tapi kan semua keamanan yang dibuat manusia itu pasti ada celahnya ya? bug-nya ya. Iya. Kalau kita ngomong bahasa IT kan bug ya. Jadi ada celahnya, ada bug-nya gitu. Ya perlulah kita tetap aware dan waspada tentang segala macam hal negatif. Nah, ada yang bilang kalau kita ngurusin negatif terus, kapan kita maju? Kapan geraknya ya? Iya. Nah, benar. Tapi kita harus running well, tapi jangan melupakan ada dampak positif dan negatif seluruh yang kita share di dunia maya. Itu entah itu di dampak bisnis ataupun dampak moral. Nah, ini harus kita tahu juga. Apalagi dampak politis. Nah, itu lebih bahaya itu. Iya. Oke. Terus untuk inovasi teknologi, Mas Wajid. Inovasi teknologi seperti blockchain itu kan bisa mempengaruhi disrupsi dan keamanan konten media. Nah, bagaimana inovasi teknologi ini bisa mempengaruhi disrupsi media, Mas? Ya, blockchain ini kalau saya bilang perlu juga ya kawan-kawan mengetahui ini dan mungkin di kawan-kawan milenial dan juga generasi Z, ayo mulai belajar tentang blockchain karena kita nggak tahu ada yang bilang ya, ada orang ahli yang bilang mungkin 10 tahun ke depan ya blockchain ini menguasai dari bidang keuangan ataupun dari bidang konten. Kita ketahui NFT. Betul. Nah, NFT itu kan kemarin kan ramai gara-gara fotonya siapa tuh yang kemarin tuh? Siapa? Ghazali. Nah, itu kan salah satu bentuk blockchain yang membuat Indonesia kaget dan tercengang ya. Loh, kok bisa foto gini doang sampai dihargai miliaran? Itu udah lama, bro. Itu udah lama. Kita aja di Indonesia baru tahu. Kalau para pemain di dunia IT itu sudah tahu lama tentang blockchain, ya kan? Kalau kita main lagi, pernah nggak Pak Boro ini tahu tentang beli tanah itu sekarang bukan tanah-tanah yang ada di dunia ini. Ada tanah blockchain. Iya. Ada beli tanah di dunia ketiga. Ya, ini multiverse. Itu dunia ketiga. Metaverse. Ya, kalau multiverse kan film ya. Ya, itu metaverse itu. Jadi kan itu kan juga perlu kita sekarang mungkin apaan sih? Kayak dulu kita melihat film Mak Lampir. Pernah lihat film Mak Lampir enggak? Pernah. Itu kan Mak Lampir kan bilang berkomunikasi dengan Grandong lewat kaca benggala kan. Iya. Kita kan Mak Lampir itu magic itu, Mak Lampir itu bohongan. Tapi kan sekarang terjadi. Kita nggak pakai ketemu, langsung bisa ngomong sama layar. Menggunakan Zoom, Google Meet, telepon, video call. Dulu kita menertawai Mak Lampir. Mungkin Mak Lampir kalau sekarang masih ada gitu kita tertawa. Aku sudah dulu bos. Dari zaman dulu lebih canggih ya, Mas. Iya, lebih canggih dulu. Kita yang belakangan. Zaman sekarang. Mak Lampir ini. Oh iya. Terus untuk distribusi media digital, gitu ya, gimana distribusi media digital ini bisa mempengaruhi keberagaman konten yang tersedia untuk konsumen, gitu Mas. Jadi distribusi media digital ini bisa mempengaruhi keberagaman kontennya seperti apa buat konsumen? Wah, ini pasti sangat-sangat beragam pasti ya. Beragam, konsumen tinggal pilih mau konten yang seperti apa, konten yang berbobot atau konten yang biasa-biasa saja. Nah, pesan saya malah buat teman-teman yang nontonin ini, ya gunakanlah media digital ini untuk belajar. Ya bolehlah kita cari entertain. Namanya juga orang hidup kan juga butuh hiburan. Tapi jangan cuma nontonin hiburan karena banyak konten yang berfaedah itu malah jarang ditonton. Nah, saya coba itu biasanya. Iya. Kita coba bandingkan konten yang berbau hiburan sama konten yang berbau edukasi. Iya. Itu malah lebih banyak konten yang berbau hiburan dan lebih laris loh. Iya, benar. Nah, berarti kan pilihan masyarakat zaman sekarang ini lebih berarti kan bisa disimpulkan orang sekarang lebih butuh healing gitu. Healingnya lewat internet mungkin ya.
Stresnya lebih gampang. Jadi healingnya harus harus sering gitu ya. Stresnya lebih gampang karena stres bisa di rumah sekarang. Ya. Karena kenapa? Kalau dulu stres di kerjaan, ketika pulang selesai. Hilang gitu ya stresnya. Nah, sekarang stres di kerjaan, pulang masih digubui lewat WhatsApp. Gimana laporanmu? Gimana ini? Waduh, gimana? Sekarang kerja 8 jam itu udah gak ada kelihatannya ya. Kerjanya sekarang mungkin udah 24 jam. Bahkan lebih gitu ya Mas ya. Bosnya pokoknya. Iya. Dan terkait resiko, Mas Iya. Bajir. Apakah ada resiko tertentu sih Mas yang terkait dengan disrupsi media digital yang nanti perlu diatasi oleh industri sama regulator? Ya, pastinya pencurian data. Itu Data ya. pencurian data, entah data pribadi atau data bisnis. Baik. Nah, itu yang perlu kita hindarkan dan kita amankan. Banyak sekali dampak-dampak positif dan negatif, terutama yang negatif kan juga banyak. Tapi Betul. yang paling harus kita waspadai adalah pencurian data. Makanya di mana-mana sekarang aplikasi selalu bilang data ini terjaga atau tidak di dalam keterangan setiap aplikasi. Karena apapun di dalam dunia digital, kalau kita download, data kita pasti diambil. Kita daftar, data kita diambil. Nah, saya pernah ngikut dulu tahun 2014-an, 2016 atau 2017 ya, zamannya Bu Risma masih wali kota. Itu mengadakan seminar hacking internasional. Itu yang jadi pembicara dari Ukraina, terus dia bilang kayak gini, saya kaget dengan warga Indonesia. Loh, kan bertanya, kenapa? Saya kaget dengan warga Indonesia ketika saya sampai di Indonesia. Kenapa? Karena warga Indonesia itu dengan mudahnya ngasih data di internet. Kan bahkan Facebook itu kalau ada, kan biasanya ada permainan-permainan. Betul. Itu kan dia izinkan akses, ada tulisan izinkan untuk mengakses data. Itu diizinkan. Dia bilang di negara kami bahkan untuk mendaftar Google aja menggunakan akun anonimus. Kalau di Indonesia katakan amin masuk surga, semua ikut daftar di situ. Ini masuk surga kok gampang banget di Facebook ya. Tinggal izinkan, katakan amin atau mengizinkan, selesai masuk surga. Nah, inilah yang di Indonesia perlu kita waspadai kawan-kawan, bukan cuma di dunia media, tapi di pribadi kita. Jangan mudah-mudah untuk posting. Contoh posting, guys sekarang lagi di sini guys, ada belakangnya ada nomor rumah. Kemudian besok, guys lagi di sini nih, ternyata ada pelang alamat. Guys lagi di sini, aku lagi ulang tahun. Kan itu data semua. Kan alamatnya di jalan ini, nomor rumahnya ini, ulang tahunnya jam segini. Ya udah. Kalau ada orang negatif kan tinggal ngumpulin data. Gampang sekali iya. Mas. Zaman sekarang bukan zaman serba instan saja, tapi zaman untuk menganalisa. Karena kumpulan data di dunia maya itu tinggal diambil satu. Bahkan kita dari get kontak aja loh. Kita tahu dia kerja apa, biasanya di mana, panggilannya siapa, ibunya siapa, kemudian kebiasaannya dia ngapain. Itu di get kontak satu aplikasi saja. Biasanya saya disuruh analisa get kontak saya. Mas ini analisa dong, ini kerjaannya apa? Dapat saya. Mengumpulkan data ini. Oh dia kerja di Jakarta. Dulu pernah kerja di sini, sekarang kerja di sini, rumahnya di sini. Oh apartemennya sekarang ini, nomornya lantainya sekarang ini. Dia sekarang kayak gini. Dapat sekarang. Saya kasih ini data, ditelepon, bener nggak? Bener ada. Dari get kontak. Dari get kontak ya. Iya. Menarik nih Mas ya. Kalau untuk terkait sosial media, konten gitu ya. Nah, boleh terakhir nih Mas, boleh ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Gen Z gitu ya terkait dengan media, disrupsi media, digitalisasi seperti ini? Ya. Karena mereka ini kan sekarang yang paling besar menguasai untuk persentase masyarakat Indonesia, demografi Indonesia kan? Iya. Pesan saya buat teman-teman generasi Z, ya kalau dulu pesannya mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Dimana kalau sekarang kita tidak menahan diri untuk posting, untuk nge-like, nge-share dan sebagainya, kita sendiri nanti yang akan kena imbasnya. Ya, pahami dulu apa yang mau kita share, apa yang kita mau sebarkan di dunia maya, biar tidak menimbulkan efek negatif. Ya, pastinya tentang negatifnya apa? Keamanan data, ya kan? Cyberbully. Nah, cyberbully itu bukan karena gara-gara orang mau ngebully kita doang. Kadang-kadang konten kita yang menimbulkan orang tertarik untuk ngebully kita. Makanya hati-hati. Jadi jangan cuma bilang saya itu dibully terus. Nah, coba jangan selalu jadi playing victim lah. Betul. Coba kita merenung dulu. Kamu apa yang kamu posting ya. dulu. Nah, kadang-kadang
Itu yang kadang-kadang dilupakan sama teman-teman generasi Z. Nah, khususnya bukan di Surabaya. Kalau Surabaya ini teman-temannya istimewa semua. Kalau kawan-kawan Surabaya ini lebih mantap, lebih maju. Karena saya kalau bareng relawan TIK ini kalau ngajar di Surabaya ini, walah, sudah pinter-pinter. Tapi kalau ya? di luar Surabaya, apalagi di luar Jawa Timur, di luar Jawa, Masya Allah, itu kalau mau ngedukasi orang, ngomongin tentang media baru aja, gimana ya ngomonginnya? Kalau cara ngomong itu agak susah. Nah, ini buat generasi Z, ayo bareng-bareng kita jaga diri kita dan keluarga kita dari ganasnya dunia maya. Ganas gitu ya, baik. Terima kasih Mas Wajir. Segala informasi sharingnya hari ini. Siap. Semoga sehat dan sukses terus Mas ya Siap. ke depannya. Amin. Baik, teman-teman, tema kali ini semoga bisa memberikan manfaat buat penonton setia YouTube channel kami, gitu ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Boro di sini, ada Boro, jangan lari. Selamat malam.